Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat LIPI, selamat datang kembali di podcast LIPI Press. Tidak terasa kali ini podcast LIPI Press sudah menemani sahabat LIPI hingga episode ke-6, yang kali ini berjudul Akuisisi Karya Inspiratif Minak Jinggo dan Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Seperti yang sahabat LIPI sudah ketahui, LIPI telah membuka program akuisisi pengetahuan dan kearifan lokal bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya, baik tulisan ataupun audiovisual. Pada tahun ini, setelah melalui tahap seleksi yang cukup panjang, LIPI Press berhasil mendapatkan pemenang-pemenang program akuisisi tahun 2021 dengan karya yang sangat luar biasa. Seiring dengan hal tersebut, kami mengundang dua pemenang program akuisisi LIPI tahun 2021 beserta koordinator pelaksana program akuisisi LIPI tahun 2021 untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama sahabat LIPI semua. Baik, pertama-tama kita sambut Muhammad Fadli Suhendra SIKOM selaku koordinator pelaksana fungsi program akuisisi LIPI Press. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Fadli, apa kabar? Selamat sore, kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang untuk Mbak Hervina Nurulita selaku penulis buku Minak Jinggo Antara Stigma dan Konstruksi Identitas. Selamat sore Mbak Hervina. Selamat sore Mas. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Baik. Terakhir kami ucapkan selamat datang kepada Fandi Hutari selaku penulis buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Selamat sore Mas Fandi. Selamat sore Mas. Selamat sore ya. Baik. Pertama-tama kita akan bertanya-tanya kepada Mas Fadli selaku koordinator pelaksana fungsi program akuisisi LIPI Press. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Mas Fadli sebagai penerima penghargaan pegawai berprestasi kategori PNS Inspiratif. Selamat Mas Fadli. Ya, terima kasih Mas. Ya. Baik, pertanyaan awal Mas. Apa sih program akuisisi itu Mas? Mungkin di sini sahabat LIPI banyak yang masih belum tahu. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas penyelenggaraan kegiatan ini, dan terutama sekali saya juga ingin ucapkan selamat kepada Bu Hervina dan Mas Fandi karena karyanya juga terpilih dari 83 karya yang kita umumkan di periode pertama ini. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya. Kami harapkan ini juga bukan untuk yang pertama dan terakhir ya. Kami harap ada karya-karya berikutnya yang bisa diikutkan kembali. Dan terkait dengan pertanyaan tadi bahwa program ini apa sih tujuannya gitu ya. Jadi kegiatan atau program ini tuh kita ingin mengkonservasi, menyediakan berbagai konten yang bernilai pengetahuan lokal ya. Dalam konteks ini pengetahuan lokal tidak hanya dalam arti yang bernuansa atau yang kita pahami sebagai kearifan lokal gitu ya. Tapi konteks pengetahuan lokal di sini karya-karya dari hasil-hasil penelitian ya, atau kegiatan-kegiatan dari kajian-kajian yang dilakukan masyarakat, baik tentang iptek ya, dari para ilmuwan kita, dosen gitu ya, para mahasiswa dan pelajar, ataupun juga tadi karya-karya yang bernilai dari kearifan lokal itu gitu ya. Jadi pengetahuan lokal di sini semua informasi yang bernilai pengetahuan yang diproses atau diproduksi oleh orang-orang Indonesia sendiri gitu ya, tentang Indonesia sendiri oleh orang-orang Indonesia sendiri, dan sehingga informasi-informasi yang dihasilkan itu bisa mudah diakses oleh masyarakat. Jadi misi utamanya itu kita menjadi penyedia informasi tentang ilmu pengetahuan bagi masyarakat, sehingga masyarakat
udah eranya sekarang juga kan informasi itu harus mudah gitu ya, harus mudah diakses ya. Ya kita mendukung istilahnya sekarang literasi informasi, yaitu kemampuan dalam mencari, menelaah, dan memanfaatkan informasi. Nah, kita memfasilitasi konten-konten yang kredibel yang dihasilkan oleh berbagai masyarakat sehingga ketika masyarakat atau publik ingin mencari informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan penambahan literasinya, mereka bisa mengakses informasi ini yang kita berikan. Ini betul-betul kita open access, kita buka gitu ya, di bawah lisensi Creative Commons. Jadi tetap dilindungi hak-hak intelektual dari para penulisnya maupun kreator yang video itu tetap kita lindungi. Jadi dengan dicatatkan atau direkam dalam digital itu, ketika dia mengklaim karya kita juga ya kita sudah lebih dulu ada jejaknya lah gitu ya. Jadi orang tidak bisa mengklaim juga. Gitu. Tapi keuntungan yang kita ingin berikan itu ke publik. Jadi ini betul-betul kita mengedepankan kepentingan publik terhadap ketersediaan konten-konten yang bernilai pengetahuan lokal. Jadi masyarakat nggak perlu bersusah payah lagi untuk mereka mengeluarkan sumber daya mereka untuk memperoleh sebuah informasi. Jadi mereka hanya butuh akses internet atau handphone mereka dan mereka bisa akses buku-buku itu, bisa mereka download dan mereka baca gitu ya. Jadi kalaupun mereka nyetak, ya itu nggak akan bisa sebanding, pasti mereka lebih mahal kalau mereka nyetak ya. Kalau POD itu kan 100 halaman itu bisa 70 sampai 100 ribu gitu. Jadi mendingan mereka beli buku aslinya gitu, yang sekedar 50 ribu. Jadi di sini penulis dan penerbit yang ikut berpartisipasi tetap memiliki hak untuk menjual versi cetak mereka. Gitu ya. Kita tidak batasi, kita hanya berupaya mendapatkan hak untuk menyebarluaskan untuk publik gitu ya. Dan di PDF atau di video-video yang kita share itu juga sudah kita beri disclaimer ya, tidak boleh diperjualbelikan dan segala macam, dan mereka tapi boleh memanfaatkan informasi-informasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, Mas Fadli. Jadi LIPI ini membuat program akuisisi sebagai wadah informasi ya Mas ya, agar di era globalisasi dengan percepatan informasi, pengetahuan akan kearifan lokal itu bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia ya gitu Mas ya. Betul Mas. Jadi mungkin kalau boleh sedikit menambahkan, mungkin suatu nilai-nilai yang di suatu daerah itu bisa menjadi pelajaran atau hikmah bagi tempat lain gitu ya. Tapi kan kalau selama ini kan seperti terisolasi pengetahuan itu ya. Jadi kalaupun ada program sejenis ya, kita tahu di Kemendikbud ada apa buat yang untuk dosen itu banyak program-program insentif itu, tapi karya-karyanya sulit kita akses gitu ya. Nah kalau di LIPI ini betul-betul sangat mudah diakses, tapi kita juga tidak sekedar mengakuisisi lalu kita taruh di website, tapi berbagai upaya untuk kita komunikasikan kepada masyarakat bahwa ada loh konten tentang ini, itu kita lakukan seperti salah satunya kegiatan ini gitu ya. Jadi karya-karya yang kita akuisisi itu tidak pasif, jadi tidak kita ambil lalu kita taruh di website dan kita tidak ngapa-ngapain, tidak. Itu semua kita lakukan proses bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Ini loh karya-karya yang telah diakuisisi. Jadi dari hulu ke hilirnya itu sudah kita rancang bagaimana pemanfaatan itu bisa maksimal gitu, dengan hasil yang kita harapkan. Dan secara statistik kami dari sepanjang tahun 2020 itu di Januari yang mengakses buku kami itu hanya tidak nyampe 10 gitu ya pengaksesnya. Tapi di akhir 2020 itu sudah hampir 10.000 yang mengakses gitu. Dalam 1 tahun peningkatannya sangat tajam dengan upaya-upaya komunikasi pemasaran yang kita lakukan seperti ini. Mungkin itu Mas. Baik Mas, jadi selain menjadi wadah informasi juga LIPI ini ingin membuka batas-batas yang terkotak-kotakan secara geografis sehingga budaya antar daerah itu bisa semakin dikenal dan juga memberikan pengetahuan, dan selain itu juga membuka mata dan toleransi kepada masyarakat semua bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan, tidak hanya alam tapi juga
kesenian dan kebudayaan, seperti itu ya Mas ya? Ya, betul sekali Mas. Nah, lalu apa saja sih Mas kriteria yang harus dimiliki peserta yang bisa lolos atau lolos seleksi program akuisisi ini Mas? Baik, terima kasih Mas. Jadi di program ini kita kalau dari secara jenis karya kita ada 2 ya. Ada video, film dokumenter, animasi atau kita masuk kategori audiovisual. Yang kedua kategori buku. Nah, kita bicara buku pada hari ini, kalau buku kita ada buku ilmiah monografi atau monografi ya. Lalu ada buku bunga rampai atau istilah di asing itu edited book ya, buku yang ditulis oleh beberapa penulis dalam satu buku. Lalu ada juga buku panduan, buku ajar gitu ya, itu bisa kita terima. Dan buku pun juga kita ada 2 jenis juga gitu ya, buku yang sudah pernah terbit dan yang masih manuskrip atau masih berupa naskah. Nah, itu juga bisa kita terima. Cuma bedanya kalau yang dia masih berupa naskah, itu nanti LipiPress yang akan menjadi penerbitnya, kita yang akan terbitkan ya. Jadi ada serangkaian proses yang harus dilalui. Jadi sementara kalau untuk yang sudah pernah terbit di penerbit lain, itu salah satu penilaian kita yang pertama kredibilitas ya, kredibilitas penulisnya, kredibilitas kualitas isinya itu akan kita cek di Einstein Ticket ya atau Turnitin, kadar plagiarismenya berapa persen, lalu kita lihat gitu. Jadi banyak dari yang periode kemarin itu, mohon maaf nih, banyak penerbit-penerbit vanity gitu ya, jadi penulisnya bayar gitu ya. Jadi tanpa ada proses verifikasi segala macam diterbitkan, itu kadar plagiarismenya baik self plagiarisme maupun dia mengcopy karya orang itu di atas 50% pun ada gitu ya. Jadi yang paling pertama itu tadi kredibilitas baik penulis maupun penerbitnya, lalu originalitas karyanya ya. Itu penting karena kita tidak mau nanti menjadi beban bagi LipiPress, kita orang plagiat kita terbitkan ya. Itu paling dasar. Lalu berikutnya ya masuk ke sistematika naskah, alur, kontennya gitu ya. Apakah dia memenuhi 5W1H ya, tentang apa, bicara apa, siapa, itu jelas di buku itu dibahasnya gitu. Itu juga kita lihat secara detail gitu ya. Lalu setelah oke, kita minta pembaca ahli. Jadi orang di luar dari tim kita, dosen atau dia aktivis atau dia penggiat kita minta kemampuan atau kepakaran mereka itu untuk membantu kita menilai naskah ini gitu ya. Jadi kalau ketika dari sisi sistematika, secara kelengkapan, administrasi dan segala tadi persyaratan sudah dipenuhi, kita minta orang lain ya yang di luar kita untuk bantu kita memutuskan apakah ini bagus atau tidak. Jadi misalkan buku tentang kebudayaan, ya kita cari dosen-dosen atau pakar peneliti di bidang itu atau penggiat organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung di situ, kita minta dia untuk membantu membaca, memberikan penilaian. Dan rekomendasi mereka lah yang menjadi pertimbangan kita, sama tadi penilaian kita di awal itu yang menjadi dasar-dasar kita memutuskan apakah karya ini diterima atau tidak. Mungkin itu, Mas. Baik, Mas. Jadi kalau bisa saya rangkum, mungkin tadi kan karyanya terbagi antara tulisan atau buku gitu ya, dan audiovisual, dan di antara keduanya itu juga memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Tetapi yang ditekankan di antara kedua karya ini adalah originalitas, sehingga teman-teman sahabat LIPI semua bisa menikmati bacaan yang memang berkualitas dari LipiPress seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Mas Fadli atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi kita semua, dan semoga sahabat LIPI bisa semakin antusias untuk mengikuti program akuisisi LipiPress berikutnya. Nah, dan selanjutnya kita akan beralih kepada Hervina Nurulita, penulis buku Minak Jinggo, Antara Stigma dan Konstruksi Identitas, dan Fandi Hutari, penulis buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Mbak Hervina dan Mas Fandi
sebagai pemenang akuisisi LIPI Press LIPI tahun 2021 ini. Semoga prestasi ini dapat menginspirasi sahabat LIPI semua. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk Mbak Ervina dan Mas Fandi, kenapa atau mengapa mengikuti program akuisisi yang diadakan oleh LIPI? Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Mbak Ervina terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Mas Fandi. Silakan Mbak Ervina. Oke. Saya alasan untuk mengikuti program akuisisi LIPI ini adalah karena saya merasa bahwa tulisan saya ini bertema lokal sehingga itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh LIPI, gitu Mas. Baik, berarti Mbak merasa bahwa karyanya itu sesuai dengan kriteria yang program akuisisi ini adakan seperti itu Mbak ya? Iya. Baik. Kalau dari Mas Fandi, seperti apa Mas? Kenapa Mas Fandi ingin mengikuti program akuisisi ini Mas? Oke, makasih Mas. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu aware sama program apa namanya, program-program yang diadakan lembaga. Saya nggak pernah merhatiin sih sebenarnya. Jujurnya tuh nggak pernah ngikutin gitu. Kemudian kalau alasannya ya supaya karya saya lebih terbaca sama orang banyak. Jadi sejauh ini orang-orang kayak nyari-nyari sumber-sumber atau literasi soal tradisi lokal terutama di Jawa Barat yang sangat lokal dan bahkan kecil sekali gitu ya, jarang orang tahu kayak Gotong Domba atau Cikeruhan gitu, atau tentang sejarah teater yang mungkin jarang ya di Indonesia untuk menulis tentang sejarah teater. Mungkin ya itu apa namanya, transformasi pengetahuan aja sih, jadi supaya orang bisa mengakses lebih banyak dan lebih mudah gitu melalui program ini. Kayak gitu Mas. Baik Mas. Jadi pada awalnya ceritanya ini Mas Fadli melihat potensi Mas Fandi seperti itu ya untuk ternyata karyanya bisa masuk kriteria dalam akuisisi ini dan ternyata alhamdulillah bisa menjadi pemenang pada tahun ini seperti itu ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai latar belakang atau alasan yang mendorong Mbak Ervina dan Mas Fandi ini dalam menciptakan karyanya. Nah, untuk Mbak Ervina, kalau boleh kami tahu, kenapa Mbak tertarik untuk meneliti sejarah tari yang sudah hampir punah, khususnya di Jawa Timur ini, Mbak? Apa yang melatar belakangi atau alasan apa yang membuat Mbak untuk meneliti hal tersebut? Oke. Kalau saya sih karena background saya adalah sejarah ya. Jadi ketika mau menulis sebenarnya di Indonesia ini khususnya itu kan sejarah, orang-orang menulis sejarah biasanya dengan tema-tema besar seperti perang ataupun militer, politik kayak gitu. Nah, ketika saya lahir dan besar di Banyuwangi, yang di Banyuwangi ini terdiri dari banyak suku dan otomatis suku-suku yang ada di Banyuwangi ini punya budaya masing-masing gitu. Ketika orang-orang lain menulis sejarah politik, saya sebenarnya nggak mudeng dengan sejarah politik, maka saya mencoba menulis sejarah yang ada di sekitar kita, terutama tentang seni pertunjukan. Karena ini juga di latar belakangi, dulu saya pernah ngambil mata kuliah pilihan yang mata kuliahnya itu berjudul Sejarah Seni Pertunjukan, dan itu sedikit banget teman yang mengambil mata kuliah itu, sehingga saya menjadi tertantang untuk menggeluti sejarah di bidang ini. Gitu. Oh baik, Mbak. Berarti awalnya mungkin karena ketiadaan sumber gitu ya, sumber yang tulisan yang bahwasanya ini tuh awalnya sastra lisan sehingga diubah menjadi tulisan seperti itu Mbak ya. Nah, iya. Sehingga masyarakat semakin tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ke Mas Fandi. Untuk Mas Fandi,
kenapa sih Mas Fandi ini tertarik atau hal apa yang melatar belakangi untuk meneliti tentang seni tradisi hiburan yang ada di masa lalu, terutama di Jawa Barat yang sebenarnya jarang sekali diketahui oleh masyarakat saat ini. Silakan Mas. Oke. Sebenarnya aku nggak fokus ke seni tradisi atau seni hiburan yang sifatnya tradisional, tapi aku mulai dari sejarah teater waktu zaman Jepang. Jadi dasar pengetahuan sejarah teater itu aku kembangkan ke dalam tulisan atau esai-esai yang aku kirim ke koran-koran gitu ya, atau ke majalah-majalah. Nah, salah satunya itu seni tradisi. Jadi dulu tuh aku tinggal di Jatinangor, di Kabupaten Sumedang itu, di Unpad. Terus aku banyak bergaul sama orang-orang atau teman-teman yang berlatar belakang Sunda gitu ya. Terus aku ketemu budayawan namanya Pak Supriyatna almarhum, udah meninggal. Dia pemimpin Sanggar Motekar. Nah, dia itu punya kegelisahan tersendiri terhadap seni tradisi di lingkungannya. Jadi kayak Cikruhan, kata dia kenapa sekarang nggak ada seniman yang bisa memainkan alat musik untuk mendukung tari Cikruhan gitu. Itu sebuah tari pergaulan untuk hajatan gitu di sekitar Kabupaten Sumedang. Terus kemudian aku ketemu seniman gotong domba yang dia resah karena pembangunan Nangor yang sudah mengarah ke modernisasi dan pembangunan gedung-gedung gitu, beton-beton, sementara mereka itu peternak domba yang harus menghidupi ternaknya itu dengan padang rumput yang luas dan kemudian menyempit gitu. Kemudian mereka menciptakan kesenian tradisional gotong domba itu untuk melestarikan atau mengingatkan kepada orang-orang bahwa latar belakang mereka itu adalah peternak domba gitu. Nah, dari situ sih saya melihat keresahan-keresahan warga atau keresahan budayawan lokal itu yang kemudian saya angkat jadi sebuah esai dan saya kirimkan ke beberapa media dan saya kumpulkan kemudian menjadi buku. Jadi karya ini muncul karena Dengeran nggak tadi? adanya keresahan ya Mas ya. Adanya keresahan yang dialami oleh masyarakat setempat, dan Mas Fandi ini mewadahi dengan menciptakan buku sehingga Agak-agak bisa didengarkan. Tanpa terasa sahabat LIPI, bahwa kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir. Sebelumnya, Mas Fandi dan Mbak Hervina, kira-kira adakah pesan dan kesan yang dapat diberikan bagi sahabat LIPI sekalian bila ingin menuangkan kreativitasnya pada program akuisisi, atau teman-teman yang ingin menuangkan kreativitasnya dalam bidang karya ilmiah? Silahkan, mungkin dari Mas Fandi dulu. kalau mau menulis sesuatu ya tulis aja dan hasilkan karya yang bagus gitu. Kalau karya bagus dan unik, pasti orang ngelihat, orang akan peduli sama karyanya, dan suatu saat pasti ada yang menghubungi atau ada yang mengkontak gitu. Itu kan nggak bisa diprediksi kayak gitu. Terus jangan mikirin duit sih. Kalau saya dari dulu, walaupun awal-awal ini ya terhadap royalti kayak gitu-gitu, tapi akhirnya kesini-sini saya nggak mikirin itu sebagai sesuatu yang penting atau itu saya anggap bonus gitu. Yang saya utamakan ya saya mau mencurahkan apa yang saya pikirkan atau keresahan saya atau sedikit pengetahuan saya untuk orang lain gitu. Itu lebih berguna buat orang lain ketimbang kita hanya memikirkan diri sendiri, terutama uang gitu. Kayak gitu sih Mas. Baik Mas. Jadi Mas Fandi ini menekankan kepada teman-teman itu karyanya itu dibuat dengan semaksimal mungkin dengan membawa keresahan, khususnya keresahan di daerahnya masing-masing, sehingga agar tercipta suatu karya tulis atau audiovisual yang bermanfaat bagi semua orang. Seperti itu Mas ya? Iya Mas. Oh iya, baik. Kalau dari Mbak Hervina sendiri, adakah pesan dan kesan yang dapat diberikan bagi sahabat LIPI sekalian?
Silakan, Mbak. Kalau pesan dari saya, teruslah berkarya, apapun background ilmunya ya, entah itu anak dari sosial ataupun dari sains. Nah, ketika kamu nanti berkarya, itu ya karya-karyamu akan diakui oleh siapapun, dan itu nggak ngerti apakah ini karya yang baik atau baik sekali, nanti pasti akan menemukan jalan, akan menemukan pembacanya sendiri, seperti itu. Baik. Jadi Mbak Ervina ini menekankan kalau terus semangat, jangan putus asa, sehingga bisa juga teman-teman agar teman-teman terus berusaha seperti itu, Mbak ya. Baik. Wah, sangat menginspirasi sekali jawaban Mbak Ervina dan Mas Pandi ini. Semoga semangat yang dimiliki oleh Mbak Ervina dan Mas Pandi dapat dimiliki juga oleh sahabat LIPI semua. Mungkin sekiranya ada tambahan dari Mas Pandi yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Kalau ada tambahan. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ervina dan Mas Pandi atas partisipasinya, dan kami nanti karya-karya selanjutnya di program akuisisi. Dan untuk sahabat-sahabat LIPI, kami harap juga bisa berpartisipasi dan menyampaikan informasi tentang program akuisisi ini. Selain kami menyebarluaskan informasi melalui berbagai media sosial, dalam hal ini website, kami juga jemput bola ya. Salah satunya seperti tadi disampaikan Mas Pandi, kami mengontak penulis-penulis yang kami ketahui dan kami dapatkan informasi dari mana gitu ya, atau kami menelusuri dari berbagai saluran untuk mendapatkan penulis-penulis yang mungkin tadi seperti Mas Pandi gitu, dia tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan, dia terus berkarya. Nah, kita ingin jemput bola gitu ya, kita ingin mendapatkan penulis-penulis yang punya karya-karya bagus seperti Mas Pandi, kan mungkin juga banyak gitu ya yang bertebaran yang kita tidak tahu gitu, dan karya-karya mereka juga mungkin di toko buku juga tidak terlalu banyak, tapi bagus secara nilai. Nah, itu yang ingin kita sasar, sehingga kita selain pasif juga kita aktif ya. Aktif itu dalam arti ya kita jemput bola, kita hubungi penulis-penulis yang sudah kita tahu rekam jejaknya, dan secara pasif ya kita sebarkan melalui medsos dan segala macam. Mungkin itu tambahannya, Mas. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Fadli. Nah, sahabat LIPI, tidak terasa kita telah sampai di akhir podcast hari ini. Semoga sahabat LIPI semakin tertarik untuk mengikuti program akuisisi dan mendapatkan pengalaman bersama LIPI bagi karya-karyamu. Sekian podcast kali ini. Nantikan terus edukasi serta informasi menarik lainnya di podcast LIPI Press. Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa